Indonesia. Akhir pekan lalu Gus Bupati Sidoarjo ini mulai sudah mereposisi pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo, dan kayaknya ini masih di eselon 2 dan 3. Tapi ini menarik ya. Kenapa menarik? Ini hanya diputar-putar saja, masih diputar-putar saja dari situ dan belum ada yang naik kelas. Nah, persoalannya sekarang yang muncul adalah apakah kemudian mutasi atau reposisi jabatan ini sudah sesuai dengan asas right man in the right place, atau memang masih berbasiskan like and dislike. Karena itu kita akan bahas masalah ini dalam prime time. Dan hari ini saya kedatangan tamu seorang politisi senior, sangat senior ini semuanya ini. Beliau ini, karena itu saya yakin, saya percaya ini hafal betul dengan birokrat-birokrat yang ada di Sidoarjo. Karena itu kita sambut tamu kita, seorang politisi dari Golkar, sekarang jadi Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Sidoarjo. Kita sambut Bung Unggul Prabowo. Bung, ya. Harus tetap Bung. Walaupun rambutnya putih, rebung koyok rebung. Siap. Dan yang kedua ini senior semua. Yang kedua ini wartawan senior. Atau saya kalau seneng sebut beliau ini super senior. Super senior yang sekarang menjadi Mister Kopi. Jadi Bapak Opini Sidoarjo. Saya sambut Cak Hadi Suyitno. Jadi Assalamualaikum Cak Hadi. Ya, kita mulai. Saya ke Bung Unggul dulu. Iya, Bung, lihat kemarin beritanya tentang reposisi pejabat, menurut jenengan ini sudah sesuai dengan asas right man in the right place atau bagaimana? Gini dulu. Ya. Saya kira dulu itu hanya sebagai wacana. Karena Sidoarjo ini masih banyak masalah. Sidoarjo kota besar, tidak mungkin secepat itu Gus Bupati itu mau reposisi. Ya. Karena apa? Gus Bupati juga seorang akademisi, gak mungkin ngambil keputusan itu hanya dari satu sisi, lalu langsung ngambil keputusan. Ya. Pikiran saya seperti itu. Jadi pikiran saya berjalan dulu. Kepala dinas itu yang ada itu dikasih PR, visi dan misi Bupati. Ya, tapi Gus Bupati itu. Tapi kalau dari awal pelantikan ini sudah 7 bulan lebih loh. 7 bulan kan belum melaksanakan visi dan misi Gus Bupati. Masa tahu bahwa ini cocok ambil kartu ini, kan belum tahu, belum bisa dinilai. Sehingga kalau dia sudah tahu, dia tahu kemampuan dan sebagainya, baru dia akan temui. Kok gak iso kamu itu melaksanakan tugasmu? Kalau nggak iso, siono sing iso, itu kan gitu. Ya. Jadi dasarnya apa itu loh? Dasarnya apa untuk mutasi si A, si B, si D dan sebagainya. Cuman saja di dalam mutasi kemarin saya ada yang cocok untuk menjawab banjir yang ada di kota Sidoarjo. Dikembalikan Pak Sigit terus itu saya cocok. Itu masalah politik atau tidak politik, karena dia punya kemampuan yang namanya Pak Sigit. Meskipun jabatannya mungkin gawil kurang sedikit sampai mau pensiun.
iso tak dikasih pekerjaan itu selesai apa enggak. Setelah itu kebetulan Bina Marga sama pengairan kan gabung untuk menangani banjir. Ini kan Bina Marga, pengairan dan Pertim itu harus satu meja. Duduk satu meja, penyebab banjir yang ada di Sidoarjo ini apa? Itu rodo setuju ya. Berarti kan kenapa? Rodo setuju ini kalimatnya ambigu sekali. Rodo setuju karena begitu melihat menaruh Pak Sigit di situ, apakah timnya Pak Sigit masih utuh? Karena kemarin yang pertama, mutasi pertama, sudah ada dimutasi. Ahlinya di teknik, dia ditaruh di dinas lain, ahlinya di teknik, dia ditaruh di arsip kan. Timnya tidak utuh. Sehingga rotok gak pas dengan itu. Beda kalau yang Mas Ami ini, wah ini karena sikno semangat dan sebagainya, nata kota seperti itu mungkin masih bisa berlanjut. Yang jadi sorotan saya kan 3 sebetulnya, Pak Sigit, Mas Ami, sama Mbak Ima. Nah, sehingga kalau Mbak Ima ini diambil di staf ahli, salah naruh bidangnya, kan malah nggak karu-karuan. Beda kalau ditaruh di staf ahli bagian keuangan, si ono kaitan nih. Lah, staf ahli bagian rumah tangga berkerwetok, budget. Budget itu. Jadi setuju dengan yang disampaikan Bung Unggul tadi, atau jangan ada pendapat lain soal itu? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mas Unggul itu kan tadi sepertinya menyederhanakan persoalannya. Seperti mengatakan bahwa berikan mereka itu waktu untuk beradaptasi dengan bupati, supaya nanti kalau sudah tidak mampu, ono sing iso gantikan begitu. Terus bagaimana beliau menilai Pak Sigit, bagaimana beliau Mas Ami. Saya memang berbeda. Secara umum dulu aja. Secara umum dulu ada 2 hal yang ingin saya dapat. Pertama adalah malam hari. Kenapa malam hari yang digunakan untuk melatih? Ya kan? Yang pertama malam, yang kedua malam. Apakah bupati? Memang waktu itu memang miliknya bupati. Mau dilantik subuh atau dilantik mimpi. Tidak masalah, itu memang bupati yang punya otoritas. Mau apa? Aku bupatinya kan seperti itu. Apakah karena ingin berbeda dengan bupati yang lama? Saya nggak tahu. Tapi memang sebetulnya kalau malam itu kan jam istirahat. Setelah bekerja seharian kan kita ingin bekerja beristirahat dengan anak dan istri. Kalau kemudian waktu yang untuk istirahat ini digunakan untuk pelantikan digugah-gugah. Akhirnya kan besoknya padahal kita harus kerja. Nggak apa-apa, tapi karena jam ini adalah milik bupati, terserah bupati. Kita nggak bisa mencampur, hanya itu yang menjadi catatan saya. Yang kedua, masalah Pak Sigit seperti yang dikatakan Mas Unggul tadi, bahwa Pak Sigit itu dengan segala kelebihannya bisa mengatasi banjir. Atau umum aja dulu. Artinya posisi yang sudah ini ada 51 posisi ya. Kalau di eselon 2 ada 13 posisi yang kemudian dirotasi. Menurut jenengan ini sudah lebih banyak pasnya, right man in the right place, atau lebih banyak like and dislike-nya? Saya setuju dengan yang terakhir itu, ada unsur sukanya dan tidak sukanya. Dan ada seperti ada yang dipaksakan. Kita lihat saja kita lihat saja di atas permukaan ya, tidak usah yang di bawah permukaan, yang di atas permukaan saja Mas Unggul ya. Bahwa Bu Ima adalah seorang akuntan, ahli akuntan. Saya pikir sulit bagi bupati mundur untuk mencari orang dengan kompetensi kompetensi seperti Bu. Coba cari sulit. Mereka harus jeli menghitung angka, meneliti dengan cermat angka-angka itu, jangan sampai ada yang keliru. Jangan dia sulit, gak dekem di situ mulai dulu. Dan begini. Oke lah Bu Ima ditarik ditaruh dimanapun. Tapi yang tempat yang lama kan harus diisi Mas Unggul. Gak digeledak Jangan digeledak diisi, dicarikan gitu loh. Kalau belum ada orangnya jangan dipindah dulu.
Nah ini kan ada kesan Bu Ima ini paksa untuk keluar dari situ. Saya nggak tahu posisi sensitif ini. Saya nggak tahu kenapa Bu Ima ditarik dari situ. Padahal ini kan sudah akhir tahun Mas Unggul ya. Mas Unggul kan pernah jadi kontraktor. Bulan November, bulan Desember itu waktunya kontraktor itu mencairkan anggaran, benar nggak? Iya kan? Nah sekarang OPD yang paling bertanggung jawab melakukan anggaran proyek itu ada tempatnya Bu Ima. Kalau Bu Ima ditarik di situ, saya pengen tahu apakah Sekjen mau mencairkan anggaran? Nggak berani. Dan Anda tahu Mas Rudi, nggak ada kewenangan. Nggak ada kewenangan. Karena kuasa pengguna anggaran kan kepala dinas. Iya toh. Bupati harus menunjuk kuasa pengguna anggaran. Siapa KPA-nya? Kan begitu Mas Rudi ya. Nah, apalagi ini nanti konten terus. Sampai dari kontraktor ya. Ada khawatir lagi kan. Nah ini ya. Ini Oke. Ini menarik ini soal itu, tapi kita nggak ingin terjebak dulu di personal. Praktis, nanti kita akan dalami lagi di sesi kedua dan masih banyak yang akan kita bahas. Tetap di Prime Time. Terima kasih Anda masih di Prime Time dan kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sepertinya terlalu cepat panas ini tamu-tamu kita, tapi tidak apa-apa, saya ngimbangi saja panasnya itu. Saya ke Jadi dulu, jadi ini apa tanggung jawab ini tadi sudah lewat pada ya. Takut tapi nggak mau jawab. Kita tadi ngomong soal staf ahli. Maksudnya ini menarik. Ima, Bu siapa? Pak Medi dan Freddy ya, ada tiga posisi. Pak Freddy ada di staf ahli bidang hukum dan pemerintahan, kemudian Bu Ima di ekonomi, dan kemudian Pak Medi. Nah, ini saya coba berpikiran baik saja ya. Saya coba berpikiran baik. Mereka ini kan orang-orang yang dua orang ya masih muda, dan kita tahu kapasitas Pak Medi juga adalah seorang konseptor yang handal. Siapa tahu kemudian saat ini Gus Bupati kita ini memang ingin menjadikan staf ahli ini bukan lagi menjadi kotak buangan. Misalnya menjadi orang yang diparkir atau dibuang, tetapi memang benar-benar akan dipakai tenaganya, kemudian dipakai pemikirannya. Kan Bu Ima tadi dan saya jelaskan ini baik dan lain sebagainya. Gimana ya? Mungkin seperti itu. Staf ahli itu kan ada 3 yang baru-baru dan saya lihat 3-tiganya itu berkualitas. Baik Pak Medi, Ima, Mas Freddy, kita tahu lah mereka orang-orang berkualitas. Dan melihat tupoksi staf ahli itu sebenarnya sangat strategis. Cuman masalahnya Pak Bupati mau menggunakan tupoksi ini apa enggak? Kalau nggak mau digunakan ya dia akan seperti kertas pembungkus kacang gitu loh. Habis dimakan kacangnya bungkusnya dibuang. Gitu loh. Jadi tolong ini manfaatkan seperti sesuai tupoksinya. Karena selama ini yang saya lihat sejak mulai zamannya Pak Bupati Saiful sampai sekarang ini staf ahli itu hanya sebagai tempat buangan. Kalau di Istana Negara, Istana Presiden Jokowi ya, kita tahu ada staf ahli yang bernama Fadlur Rahman, ada Ngabalin, Ustadz Ngabalin itu, ya toh. Mereka adalah orang-orang yang sangat dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi. Mereka kan jubir dan staf ahli ya. Sekarang Fadlur Rahman jadi duta besar malah. Bagaimana beliau memanfaatkan staf ahli itu untuk kepentingan Presiden, dan seharusnya staf ahli yang ada di Pemkab Sidoarjo seperti Bu Ima, Mas Freddy dan Pak Medi itu bukan orang sembarangan. Dia adalah orang berkualitas. Tolong yang 3-tiganya dimanfaatkan betul. Misalnya memanfaatkan itu kan harus ada perangkat pendukungnya. Karena dia bekerja dengan sistem. Sistemnya Gus Bupati ini nguasain apa enggak? Kan itu. Sekarang Bu Ima ekonomi mau dimanfaatkan maksimal. Jaringannya sudah dibikin apa enggak? Kan gak mungkin dia itu. Tapi kan gini. Ada apa? Jaringan kerja seperti itu. Pak Medi juga misalnya itu kan ada jaringan.
Ya. Nah, kalau untuk sendiri, kalau ada tupoksi masih muda, itu pirantinya pasti disiapkan. Nah itu loh. Ya. Pirantinya pasti disiapkan dan bupati tahu lah bahwa bagaimana menyiapkan piranti-piranti. Tapi saya berkumpul dengan staf ahli ini kan bukan hanya 1 hari 2 hari. Di sebelum-sebelumnya saya juga berkumpul dengan mereka dan saya tahu betul mereka itu seperti apa. Mereka itu hanya datang minum kopi, apa yang Dan kalau lihat dari kapasitas beliaunya kemudian ditarik ke staf ahli seperti ini, emang kalau tidak jenengan ini apakah memang ini karena mereka memang punya kapasitas seperti itu sehingga mau dipakai pikirannya atau di kota? Kalau saya Bu Ima ya, itu feeling saya mau dimanfaatkan, mau difungsikan ilmunya dan pengalamannya itu oleh Gus Muto. Bagus toh berarti. Iya, begitulah tadi tahu kalau di bidang ekonomi. Ya sudah segaris sehingga yang di keuangan itu masih di bawah pantauannya Bu Ima. Cuman Bu Ima saat itu sudah mengkader orang apa enggak itu bahaya duit main jalan titik aja. Artinya di dinas yang ditinggalkan. Iya. Dan sekarang katanya jadi ditinggal geledagan isi uang. Lalu misalnya Bu Ima ditarik ke situ staf ahli bagian ekonomi. Lu delok sapa orangnya nggak ada. Ya itu Bu Ima. Kalau Freddy, menurut jenengan ini dibuang atau mau ada yang ingin itu? Ucap hati ya. Ini ya. Jadi gini. Kita berbicara Bu Ima nanti akan jadi seperti apa. Mas Freddy akan jadi seperti apa. Saya pernah berada di ruang kerja staf ahli. Di situ itu tidak ada. Saya mulai zamannya Pak Fatur Rahman terus kemudian Pak Almarhum Pak Yusuf, terus dulu Pak Safi'i zamannya Pak Bupati Saifullah, kemudian sekarang ada Pak Taib, Pak sendirian, tapi kan sekarang Pak Taib sudah nggak jadi kepala ya memang tidak ada apa-apa di ruang itu, hanya ada satu sekretariat, 1 orang perempuan, selebihnya ada 1 meja kopi, teh orang dan 1 orang, itu yang menjadi santapan mereka sehari-hari. Gak ada program lanjutan, nggak ada. Bahkan kalau bupati kemana-kemana itu staf ahli nggak ikut. Sering dimintai pendapat. Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Tapi tolonglah di cross check. Saya dapat informasi. Saya pikir tidak. Ditanya tidak. Diajak pun tidak. Gitu. Jadi sebetulnya ada mekanisme dari bupati. Bila dia mau melakukan kunjungan atau mau melakukan rapat-rapat staf gitu ya. Staf ahli diajak. Karena dia staf yang ahli. Bukan ahlinya staf lah. Dia staf yang ahli ini diajak. Katakanlah rapat itu di bidang pembangunan. Ya sekarang staf ahli yang bidang pembangunan itu siapa? Undang dalam rapat itu. Pikiran saya diajak, pikiran saya itu. Harusnya begitu ya. Artinya kalau memang ini mau dimanfaatkan sesuai dengan kapasitasnya, dilibatkan tidak kemudian mereka dalam perencanaan itu. Gitu. Iya, artinya gini loh, kalau mereka memang dianggap mumpuni kalau memang sistem kerja di staf ahli seperti itu, artinya kurang didekakno, nggak usah artinya dicuekin gitu. Lebih baik mereka ditarik keluar aja lah, ditempatkan di posisi yang terhormat untuk membantu bupati. Ya kalau memang dia ahli di bidang apa, tahu aja sekarang ini kan gini Mas. Perlu diketahui ada 4 jabatan tinggi OPD yang kosong jabatan tinggi 4 OPD yang kosong Ini dibiarkan kosong sampai kapan? Ya Pak. Daripada ini dibiarkan kosong, saya mending yang 3 ini ditarik keluar untuk mengisi 4 yang kosong itu. Dan ada 1 yang diambilkan dari assessment, iya kan? Kalau memang kita kekurangan stok eselon 2, iya kan? Tarik aja yang staf ahli itu. Staf ahli kan memenuhi syarat untuk mengisi posisi. Tapi kalau masih staf ahli kan harus ada jadi. Masalahnya kan ini. Saya pikir OPD lebih penting daripada staf ahli. Sekarang anak mana? OPD dibiarkan kosong atau staf ahli yang diisi? Sekarang misalnya Bu Ira punya ahli jitu, ditaruh di tempat yang gak jelas. Tapi gini lah, ini kan sudah terjadi ya, bahwa Bu Ima sudah ditarik, Mas Freddy sudah ditarik, Pak Madi sudah ditarik masuk ke dalam ruang staf ahli, dan yang ini kosong, ini kosong, ini kosong. Ini sudah terjadi. Dan sekarang bagaimana Bupati untuk mengisi posisi-posisi yang kosong ini? Ya sebaiknya saya sebagai
mungkin suara publik ya, suara publik. Saya menghendaki agar secepatnya. Ini persoalan pelayanan kepada publik, Mas Inggul ya. Dan tidak bisa ini kita biarkan terlalu lama, karena kita melihat bahwa tempatnya yang di bagian BIMA, yang di bagian pengelolaan anggaran dan aset daerah itu juga sangat dibutuhkan banyak orang. Tutup tahun gitu loh. Gini, kemudian ada perizinan. Ya toh, perizinannya jangan dibiarkan kosong. Terus kemudian bagaimana orang yang mungkin siapa yang kemudian menandatangani surat izin itu? Ya kalau tempat kerja tidak ada. Makanya saya berharap Pak Bupati segeralah isi tempat-tempat itu. Jangan terlalu lama dibiarkan kosong karena ini menyangkut pelayanan. Bagaimana Anda bisa mensukseskan tugas program Anda bila posisi-posisi kosong tadi itu dibiarkan terlalu lama. Ini kan menyangkut ada hubungannya dengan visi-visi bupati pada saat pilkada. Kan begitu Mas Inggul ya? Mas Inggul, bentar. Ini tadi kan apa yang terjadi pada staf ahli di masa lalu, ya kan? Ada kemungkinan kan bahwa kemudian di masa Bupati Mukdor ini kemudian beliau akan benar-benar menggunakan staf ahlinya sesuai dengan tupoksinya itu kan. Jangan lihatnya gimana kalau kemudian dari saya lihatnya bahwa orang-orang pintar ini ditarik di sekelilingnya, karena ini kan bupati yang belum menguasai wilayah. Gitu loh. Kalau menguasai wilayah ya bupati ini ya. Wes durung menguasai mau sampai mereka mau anyar belum jejak lah. Iya, beleger. Joko wong pinter-pinter. Cocok kalau memang iso menggunakan, tapi begitu di situ Pak Joko kemarin aku mau main tekondi, itu ya tapi bungkusnya kancang yang kiri, dikatakannya gitu. Terima kasih, Bung. Masih menarik dan kita akan kembali setelah ini, tetap di Prime Time. Ya, masih banyak yang perlu kita berbincangkan dan saya terima kasih Anda masih di Prime Time. Saya ke Bung Unggul lagi, Bung. Ya. Tadi kita sudah ngomong soal staf ahli. Sekarang ini ada 4 posisi yang kosong. Kemudian akhir tahun ini ada berapa tadi? Yang tambahan? 3 ya. Ada 3. Terus kemudian Februari 2. Ya, berarti ini ada 5, 4, 9 posisi kosong, dan karena stok tadi kalau istilahnya stok eselon 2 habis, mereka harus asesmen dari 3. Ini tidak tambah bingung kira-kira Bung Unggul gimana? Jadi kan dari tadi meragukan betul sepertinya saya itu sudah lama berpikir. Ya. Ini Sidoarjo ini kalau dibiarkan kehabisan kader yang mampu untuk menduduki posisi eselon 2. Masa sampai kehabisan kader gitu sih? Kita kan banyak sebenarnya di kalau dari sak senenge seneng iki wingi kewangi aku enak tapi ini nasibnya orang gitu aja. Iya. Jadi orang yang ditaruh itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya. Iya. Ini loh. Ya apa ini? Udah apa sudah. Apa gak lu? Iya. Apa gak lu? Apa nanti naruh eselon 2 berdasarkan istiqoroh itu kan? Akan sulit lagi. Enggak lah. Ini kan organisasi dan ada Baperja. Kan artinya bahwa ini juga bukan kerja bupati sendiri, artinya ada tim lah. Sampai kalau bilang Baperja kan saya ingat jahat. Baperja bayangan iso aja. Nah opini bisa Baperja bayangan, sehingga saya merenung, ya Baperja bayangan itu ya. Padahal di situ kan ada sekda. Nah sekarang Gus Bupati ini kan didampingi sekda. Sekda ini orang menjadi sekda adalah orang yang berprestasi. Ini idealnya loh ya. Idealnya.
saya anggap ini adalah idealnya. Ya tugasnya Sekda. Ya. Gus Bupati Sekda, aku golek no wong songo sing mumpuni sok ngewangan. Ya. Kalau gak iso, semuanya dari Sekda piye? Kalau kan gitu misalnya. Ya, kalau begitu menurut jenengan Sekda yang ada sekarang ini bisa dikasih tugas itu enggak? Harus dikasih tugas seperti itu. Tapi punya kemampuan di situ enggak? Dikasih yang mundur lah. Lah, kalau nggak bisa, yo Gus Bupati harus ngomong, tak sek, nggak iso ngewangi aku milih wong sing mampu menduduki posisi eselon 2. Lu kan gitu. Semundur apa aku semundur kan? Lu kan gitu tanya ya. Iya. Mundur ya lu kan ya nggak bisa. Lu ini semua yang ada kaitannya harga diri Gus Bupati ini sing Jawa Sekda. Milih eselon 2 sing jempolan Sekda. Dan ini punya kesulitan sendiri karena harus asesmen dari eselon 3 ini. Nah, keliru gak iso. Lu kan itu. Lu kan itu toh jadi. Iya, jadi gimana jadi? 9 ya jadi. 9. Lah iya. Ini Kayak ini bencana apa barokah saya nggak tahu ya kalau sampai ada 9 tempat yang kosong gitu. Bagaimana cara mengisinya? Ya seharusnya tidak perlu sebanyak itu kalau bupati cepat berpikir, cepat mengantisipasi. Jadi sebelum tempat itu kosong diisi dulu, dicarikan dulu orangnya. Jangan kemudian tempat itu dibiarkan kosong sampai lama kemudian dicarikan orangnya. Ini kasusnya Bu Imam tadi ya. Denda masih yang jadi. Kayaknya ada sesuatu something wrong ini. Saya tetap sudon lah, tetap sudon. Ada orang ini yang baik ditaruh ke sana. Tolong disebabkan, dijelaskan. Sementara ini ditinggal kosong gitu ya. Sementara itu ditinggal kosong. Paling enggak, Mas Ubun bisa mengisi lah, ngomong Mas Ubun sekarang ini. Sampai belum dapat pekerjaan. Jangan kosong. Ya. Kalau ini jabatan, tapi kan beberapa memang cukup strategis ya. Seperti nanti dari asisten Sekda, kemudian PU. Oh iya. Dan ini tadi kita ngobrol soal perizinan dan juga Kominfo. Nah, ini pas ini kayaknya. Boleh. Ya dengan wartawan senior Kominfo, kalau Kominfo seperti ini siapa saja kan bisa saja tadi mengatasi mengunut. Iya. Gimana ini? Kominfo ya. Kominfo itu Dinas Komunikasi dan Informasi. Saya melihatnya bahwa dinas ini seperti apa ya? Seperti aksesorinya Pemda. Jadi sekedar ada, sekedar kewajiban harus ada, tapi kemudian tidak berguna. Selama ini hanya membuat rilis berita. Ya kalau membuat rilis berita itu serahkan pada satu orang atau 2 orang, tidak perlu membentuk lembaga yang namanya kalau urusan UMP itu enggak Kominfo. Oh tidak. Tidak. Beda lagi. Itu ada yang namanya PJP, jasa dan pengadaan barang. Bagian itu tidak di bawah Kominfo ya? Oh tidak sama sekali tidak. Jadi beginilah ya, Kominfo itu representasi daripada wartawan, Mas Iqbal ya. Kominfo yang baik itu pasti wartawannya jadi hidup baik. Ya. Dilakukan kegiatan-kegiatan terhadap wartawan itu, pembinaan atau apalah namanya, atau segalanya, sehingga ada interaksi antara pemerintah dengan wartawan. Sekarang ini interaksinya seperti apa antara wartawan dengan Pemda? Tidak ada. Kadang-kadang mereka bilang bahwa wartawan itu adalah pilar ke-4, pilar ke-5, macam-macam lah. Tapi selama ini ya nggak, hanya nama saja, hanya lip service yang digunakan itu. Padahal sejatinya tidak ada. Yang saya tahu, Kominfo hanya membuat rilis berita. Kominfo itu dipakai orangnya kepala dinasnya sebagai jubir. Ya toh, jubirnya bupati, jubirnya Pemda. Itu pasti saya pikir ada tupoksinya. Tapi selama ini, selama Bupati mundur, Kominfo ini tidak didaya gunakan, sampai sekarang tidak didaya gunakan. Sampai sekarang ini belum ada kepala dinas yang definitif. Jadi hanya diisi PLT. Ya toh. Ini apa? Ini bukti apa? Bupati kurang begitu perhatian terhadap Kominfo, terhadap wartawan.
Kalau bupati perhatian terhadap wartawan, Kominfo itu pasti didahulukan lah. Ya, pasti dahulukan, dibentuk organisasinya yang baik. Jangan sekarang ini ya, sekretaris dinas Kominfo-nya nggak ada, kosong. Ada Pak Ibu, Pak Didi. Pak Didi, lah sekarang Pak Dinasnya siapa? Nggak ada, kosong. Kosong kan? Iya. Yang saya tahu Pak Didi itu PLT merangkap sekretaris ya. Iya. Jadi hanya PLT aja. Apa sih? Kominfo itu apa salahnya Kominfo? Suwi. Iya. Suwi PLT itu. Mulai saya ingat ya, mulai zamannya Pak Bupati Mundur itu Kominfo itu memang tidak ada kepala dinas yang definitif. Ya. Ya, sehingga sampai sekarang itu saya sendiri nggak tahu siapa sih PLT-nya Kominfo itu. Ya. Saya nggak tahu, benar saya nggak tahu. Oke, saya ke Bung Unggul. Bung, sebagai jenengan kan juga kontraktor. Ya. Ini dua dinas PU ya. Dinas PU ini mungkin akan berakhir hari tahun ini, Pak Sulak dan juga Pak Sigit. Jenengan lihat di lapis kedua ada orang yang kapasitasnya mumpuni untuk mengganti posisi beliau dua. Dulu itu ada ya, dicekal yang ditahan. Jadi dua Yudi ini ada kemampuan. Ya. Yudi Tetra dengan Yudi Kartikawan. Ya. Ini ada kemampuan untuk Ya. menggantikan posisi eselon 2. Ya. Berarti sekarang akan ada kesulitan lagi. Karena hilang satu Yudi. Ya. Ada Yudi Kartikawan saja. Tinggal yang namanya Pak Yudi Kartikawan ini mau apa enggak? Ya. Mau apa enggak? Karena apa? Jadi kepala dinas KPU-an ini rawan bersinggungan dengan masalah hukum. Iya. Nah, Oke. rawan dengan masalah hukum. Kalau Ya. apa? Kita lanjutkan nanti saja, Bu. Iya. Itu ya, karena itu tapi kayaknya asik dan tetap di prime time. Ya, diskusi masih terus berlanjut, tetapi waktu kita tidak lama lagi, Bung. Jadi pertanyaan terakhir saja, terakhir dan saya ingin tajamkan ke tadi, sebenarnya belum selesai. Soal kePU-an, ini dua PU kosong dalam waktu yang bersamaan dan ini tentu bukan persoalan yang gampang. Menurut jenengan bagaimana? Gak gampang ya Pak. Dari eselon 2 ini sebetulnya Ya. yang siap, yang mumpuni, Ya. itu kan ada dua Yudi ini. Yang dari eselon 3 yang siap naik. Ya. Yang Yudi Tetra sama Yudi Kartikawan. Ya. Yang Yudi satunya ini kan bubuk gitu. Ya. Gak ada, sehingga yang sekelas Yudi ini dicarikan di situ agak sulit. Ya. Jangankan yang itu, mencari kabit ya. Kabit aja nggak mau kemarin itu. Ya. Ya. Yang ini dinaikkan PRT, yang ini dinaikkan kabit. Kabitnya nggak mau, dua kabit itu nggak mau. Sekarang dia berlatar belakang teknis dikirim keluar. Tetapi kan beda persoalan. Kalau kita ngomong kabit, ini ngomong teknis. Ya. Tetapi kalau ngomong kepala dinas, berarti ini kan sudah manajerial secara umum. Artinya kan ya nggak harus cocok-cocok juga kan nggak masalah. Tapi yang penting kemampuan manajerialnya. Di bawahnya ini kan harus siap juga. Yang sudah lama di situ menduduki bidang. Ya. Ini keluar ya. Ya. Lalu orang baru masuk. Ya. Padahal kePU-an ini rawan bersinggungan dengan masalah hukum. Ya. Gak beraninya itu. Ya. Kalau gambar, ngomong budal dan sebagainya, untuk mengamankan bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan, di dalam perencanaan ini melanggar aturan hukum apa enggak? Ya. Ini kan dibutuhkan kepala dinas yang betul-betul menguasai itu. Bukan saja sekedar manajerial secara Bukan umum. saja, iya. Dan juga kalau sudah berbicara kePU-an, belanja, berkarya, juga dibutuhkan sekda yang tegel pisan loh. Sekdanya. Sekretaris dinas. Sekretaris daerah, sekda. Oh, sekda. Naiknya sekda tegel. Das, awakmu ini blek dikaji secara hukum benar urusan.
Loh, harus ada yang seperti itu. Nah kalau semuanya nggak ada yang nggak punya bapak, ada unit yang nyari eselon 2 di KPU-an itu. Mikir aku golek selamat ya. Berhadapan dengan kontraktor sing nek ngomong berat loh itu loh. Karena pernah saya itu pekerjaannya itu kok jelek Pak. Sampai kan bisa negur. Lalu aku ditahu. Aku ditahu ya. Ya sudah pokoknya aman kalau sih mempermasalah ya sudah secara teknis area teknis sudah mengatakan baik ya sudah Pak tanda tanya nih selesai bersinggungan dengan hukum itu berarti masalah tapi kayaknya ada masalah lagi tadi jadi kan sempat singgung juga soal dinas perizinan ya ini kan pintu masuknya orang untuk berinvestasi di Sidoarjo kemudian juga ada dinas yang lain seperti tadi di pengelolaan keuangan dan aset kemudian juga besok ini akan ada lagi Dinsos juga akan segera kosong dan lain sebagainya. Pandangan Dewan gimana soal ini? Ya harus segera diisi. Makanya yang paling penting menurut saya pertama itu kan jangan diciptakan suasana horor di lembaga-lembaga itu. Jangan horor gimana? Jangan sampai nanti ada para pihak yang mengatakan kon nggak cocok tak pindah gitu. Kon nggak cocok kon tak geser kemana-mana. Nek gak iso kan gak iso. Sebetulnya ada reward and punishment di PNS itu. Jadi kalau memang itu parameternya, ada yang menilai BKD katakan begitu. Sehingga kalau memang dia nggak pas, itu ada nilainya. Kalau dia dipindah itu ada nilainya. Kenapa dia harus dipindah? Kalau tidak ada penilaian reward and punishment itu kan jadi bias. Jadi saya dipindah ini karena apa? Kan saya jadi nggak tahu. Apa karena saya itu dulu itu waktu salah pergaulan, pimpinan saya pernah ketaki waktu kecil itu pun ada dendam seperti itu, sehingga ketika dilakukan assessment, Mas Unggul itu banyak yang tertarik untuk ikut. Tapi kalau diciptakan suasana yang seperti saya katakan tadi, suasana horor, saya yakin yang ikut asesmen itu aras-arasan. Boleh ya, seneng. Kayak apa balik selamat ya, memang gak turu kan begitu. Timbang aku senennya dulu kan rapat, mau ujungnya gak iso kan gitu. Tapi tidak artinya begini, untuk Sidoarjo yang baik misalnya kita ngomong gitu. Jadi ada orang-orang yang memang sudah tepat nggak di situ atau memang tinggal kecermatan Gus Bupati kita aja untuk melihat potensi itu. Saya dulu itu kan jadi wartawan Surabaya Post ya. Almarhum pimpinan saya Ibu Tuti Aziz mengatakan daripada memilih 100 orang pintar, saya lebih memilih 1 orang yang jujur. Paham kan maksudnya? Kalau orang pintar itu akeh Mas, banyak gudangnya. Tapi cari 1 orang yang jujur itu setengah mati. Gitu loh. Sekarang Bupati mau cari orang yang pintar atau mencari orang jujur. Tapi pendekatannya itu harus pendekatan yang manusiawi, yang kekeluargaan. Ojo salah titik serampang, ojo lah. Pendekatan dari hati ke hati, manusiawi komunikasi. Nah, wong sing kurang serap, tidak ngomong, repot kerjane kudu gini. Diceluk gak ngopi. Ojo diceluk terus man dicelathuk kalau ngidul. Diceluk gak ngopi, ono apa kok ngene kan itu. Jadi masalahnya satu Mas, komunikasi. Itu yang pertama. Seorang waktu nih. Yang kedua, pengisian. Pengisian yang katanya Ludi tadi bahwa nanti pada bulan Desember ada 2 orang yang akan pensiun, 3 orang. Ada Bu Witarse, ada Pak Sigit. Bu Witarse belum. Desember. Jadi nanti Desember Desember ada satu lagi siapa saya nggak tahu. Kemudian Februari ada Pak Asrofi, ada Pak Las. Jadi tempat itu akan kosong. Jadi ini cepat bergerak Bupati itu melakukan assessment. Assessment, pendekatannya adalah pendekatan yang komunikatif, ya kan? Jadi supaya apa? Supaya mereka berbondong-bondong ikut assessment. Dari situ nanti akan tersaring mereka yang benar-benar sesuai dengan kehendaknya Bupati. Benar-benar sesuai kemampuan. Baik, terima kasih tadi. Kita harus akhiri perbincangan kita, tapi saya kasih
kesempatan lah untuk closing statement mungkin. Ya, terima kasih Cak Pram. Karena kepedulian untuk Sidoarjo lebih baik, ya, sehingga kita itu peduli juga sepak terjang Gus Bupati. Ya. Untuk itu mohon Gus Bupati di dalam menempatkan orang itu sesuai dengan kemampuan. Masih ini ambek nyingkur titik gak apa-apa lah. Yang penting berkorban untuk kemajuan masyarakat Sidoarjo. Ini saja pesan saya kepada Gus Bupati Mugo. Baik, terima kasih. Jadi saya sama seperti Mas Unggul, ya, saya ingin melihat Sidoarjo lebih baik, ya, paling nggak sejajar dengan Surabaya. Karena dicarilah orang-orang yang kapabel yang kompetensi, atau boleh orang sing ngatok. Ya, ya toh. Orang yang ngatok itu nanti pasti menjebloskan bupati. Iya. Jadi benar-benar dari orang itu benar-benar mendengarkan banyak suara dari luar, didengarkan, semua didengarkan, ya toh, dari PES, dari LSM, dari DPRD apalagi itu semuanya didengarkan. Dan kemudian dari situ pasti bupati akan menemukan orang yang tepat. Tetapi begini, kalau mengambil keputusan jangan ketika bupati marah. Bupati ketika emosi, ketika marah, jangan dulu mengambil keputusan. Paling enggak tunggu dulu sampai 2 hari, 3 hari ketika emosinya itu sudah mulai stabil. Ya, asal jangan 2 tahun, 3 tahun udah habis. Ketika emosinya sudah stabil, itu keputusannya pasti lebih arif. Ya. Beda keputusan orang yang marah dengan keputusan orang yang dingin. Itu pasti beda. Hasilnya akan beda. Nonton Mas Pramono. Oke. Terima kasih. Mengakhiri perbincangan kita hari ini, saya mesti baca ini karena ada sebuah kutipan yang menarik dari Gregory Nun bahwa the right man in the right place at the right time can steal million. Keren kan? Kalau orang ini ada di tempat yang tepat, apapun yang mereka lakukan pasti menyenangkan dan apapun yang mereka inginkan pasti tercapai. Saya Pramono bersama seluruh kru yang bertugas di Prime Time mengucapkan terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam Indonesia.